Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar turunan fungsi bagian yang kelima, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah cekung ke atas, cekung ke bawah, dan titik belok. Misalkan himpunan A adalah himpunan X demikian hingga X-nya itu lebih besar daripada A tapi lebih kecil daripada B, maka berlaku fungsi F dikatakan cekung ke atas dalam interval A jika F12 sen X itu lebih besar daripada 0 untuk setiap X anggota himpunan A. Dalam hal ini, garis singgung Fx di setiap titik pada interval A berada di bawah kurva. Yang kedua, fungsi F dikatakan cekung ke bawah dalam interval A jika F12 sen X lebih kecil daripada 0 untuk setiap X anggota A. Dalam hal ini, garis singgung Fx di setiap titik pada interval A berada di atas kurva. Selanjutnya kita perhatikan gambar ini. Di sini F12 sen X itu positif. Maka kurvanya itu membuka ke atas. Sementara di sebelah kanan ini F12 sen X itu negatif, maka kurvanya itu membuka ke bawah. Dan kalau kita punya F12 sen X itu negatif, ini kurvanya membuka ke bawah. Dan jika F12 sen X itu positif, maka kurvanya membuka ke atas. Kita perhatikan di sini, suatu titik T, yaitu X1, Y1, pada kurva Y sama dengan Fx dikatakan titik belok daripada kurva jika F12 sen X itu sama dengan 0 atau F12 sen X 1 tidak ada serta berlaku ketentuan di atas. Jadi maksudnya seperti ini,
jika terjadi perubahan dari tadinya membuka ke atas, kemudian menjadi membuka ke bawah, maka ini adalah X1-nya dan F aksen X1-nya sama dengan 0, maka kita katakan bahwa ini adalah kurva atau titik belok. Jadi titik belok dari sini, titik belok karena tadinya dari membuka ke atas menjadi membuka ke bawah. Dan sebaliknya, jika terjadi perubahan dari F12 aksen X lebih kecil sama dengan 0, artinya kurvanya itu membuka ke bawah, kemudian menjadi membuka ke atas, maka titik X1, Y1 nanti merupakan titik belok kurva. Contoh soal yang pertama, untuk materi ini, tentukanlah interval di mana fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 4x min 5 cekung atas dan cekung bawah. Serta tentukan titik beloknya. Kita lihat jawabannya. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 4x min 5. Maka f aksen x sama dengan 6x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah dengan 4. F12 aksen x-nya sama dengan 12x kurangi dengan 12. Sehingga jika F12 aksen x sama dengan 0, kita dapatkan 12x min 12 sama dengan 0, alias x-nya sama dengan 1. Kita uji untuk x sama dengan 0, maka F12 aksen x sama dengan 12 kali 0 kurangi dengan 12 sama dengan min 12. Lebih kecil 0, berarti grafiknya adalah cekung ke bawah. Uji untuk x sama dengan 2, maka F12 aksen 2 sama dengan 12 kalikan dengan 2 kurangi 12 sama dengan 12, lebih besar daripada 0. Berarti cekung ke atas. Kita lihat di sini interval lebih kecil daripada 1, ini ada angka 0, cekung ke bawah gambarnya menjadi seperti ini. Cekung ke bawah kayak gini. Kemudian interval yang kedua yaitu lebih besar daripada 2, cekungnya itu ke atas gini. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan interval cekung ke bawah adalah S-nya lebih kecil daripada 1 dan interval cekung ke atas adalah X-nya lebih besar daripada 1. F-nya 1 sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 kurangi 6 kali 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 dikurangi dengan 5 sama dengan 2 minus 6 tambah 4 kurangi 5 sama dengan min 5. Berarti titiknya adalah 1, titik beloknya maksudnya adalah 1, min 5. Contoh soal yang nomor 2. Tentukanlah
interval di mana fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 kurangi 12x kuadrat ditambah 20 cekung ke atas dan cekung ke bawah. Serta tentukanlah titik beloknya. Kita lihat jawabannya. Jika f(x) sama dengan x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 min 12x kuadrat ditambah 20, maka f aksen x-nya sama dengan 4x pangkat 3 kurangi 6x kuadrat dikurangi 24x. F double aksen x-nya sama dengan 12x kuadrat min 12x dikurangi dengan 24. Sehingga jika F double aksen x sama dengan 0, maka 12x kuadrat min 12x min 24 sama dengan 0. Kita bagi 12, didapat x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi x min 2 kali x plus 1 sama dengan 0. Maka x1 sama dengan 2 dan x2 sama dengan min 1. Ini kita dapatkan batas-batasnya yaitu min 1 dan 2. Selanjutnya kita uji untuk x sama dengan min 2. Ini interval di sini. F double aksen min 2 sama dengan 12 kali min 2 dikuadratkan kurangi dengan 12 kali min 2 kurangi 24 sama dengan 48. Ini positif, maka cekung ke atas. Selanjutnya untuk x sama dengan 0, di sini x sama dengan 0, f double aksen 0 sama dengan 12 kali 0 pangkat 2 kurangi 12 kali 0 kurangi 24 sama dengan minus 24. Ini lebih kecil daripada 0, berarti cekung ke bawah. Kemudian yang ketiga ini diuji untuk x sama dengan 3. Maka f double aksen 3 sama dengan 12 kalikan dengan 3 kuadrat kurangi 12 kali 3 kurangi 24 sama dengan 48. Ini lebih besar daripada 0, maka cekung ke atas. Kemudian kita cari sehingga interval cekung ke bawahnya adalah x-nya itu dari min 1 sampai dengan 2. Interval cekung ke bawah ada di sini. Ini cekung ke bawah. Dan interval cekung ke atasnya adalah ini dari min 1 ke kiri atau dari 2 ke kanan. Kemudian kita cari titik beloknya. F-nya min 1 sama dengan min 1 pangkat 4 kurangi 2 kali min 1 pangkat 3 kurangi 12 kali min 1 kuadrat tambah 20 sama dengan 11. Ini adalah titik belok yaitu min 1,11. Sementara F-nya 2 sama dengan 2 pangkat 4 kurangi 2 kali 2 pangkat 3 kurangi 12 kalikan 2 kuadrat ditambah 20
nanti kita dapatkan sama dengan min 28. Berarti titik beloknya adalah 2, min 28. Contoh soal yang ketiga, diketahui fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x min 5. Tentukanlah yang A. Interval fungsi naik dan turun. Yang B. Koordinat titik stasioner. Yang C. Interval cekung ke atas dan cekung bawah. Serta yang D adalah koordinat titik belok. Kita lihat jawabannya. Interval fungsi naik dan turun. Jika f(x) sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x min 5, maka f aksen x sama dengan 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9. F double aksen x-nya sama dengan 6x minus 12. Sehingga untuk soal yang pertama, f aksen x sama dengan 0, maka 3x kuadrat min 12x tambah 9 sama dengan 0. Kita bagi 3 semuanya, didapat x kuadrat min 4x tambah 3 sama dengan 0. Difaktorkan menjadi x min 1 kali x min 3 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan x1 sama dengan 1 dan x2 sama dengan 3. Ini x1-nya sama dengan 1 dan x2-nya sama dengan 3. Selanjutnya, setelah kita dapatkan interval naik turun dari f(x) yaitu 1 dan 3, maka kita uji untuk x sama dengan 0 di sini, x sama dengan 0, maka f aksen 0 sama dengan 3 kali 0 dikuadratkan kurangi dengan 12 kali 0 tambah 9 sama dengan 9. Ini positif. Fungsinya berarti naik. Kemudian untuk x sama dengan 2, kita coba di sini. Maka f aksen 2 sama dengan 3 kali 2 kuadrat dikurangi 12 kali 2 ditambah dengan 9. Ini minus 3, ini negatif, berarti fungsinya turun di sini. Kemudian interval yang ketiga yaitu x sama dengan 4 kita coba, maka f aksen 4 sama dengan 3 kali 4 kuadrat minus 12 kalikan 4 tambah 9 sama dengan 9. Ini positif, maka fungsinya naik. Sehingga interval fungsi naik pada x-nya lebih kecil daripada 1 atau x lebih besar daripada 3. Interval fungsi turun adalah x-nya itu antara 1 dan 3.
Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu titik stasionernya. Titik stasioner adalah didapatkan dengan cara X sama dengan 1, maka F1 sama dengan 1 pangkat 3 min 6 kali 1 kuadrat ditambah 9 kali 1 dikurangi dengan 5 sama dengan min 1. Kita dapatkan titik 1, min 1, yaitu merupakan titik maksimum di titik 1, min 1. Dan X sama dengan 3 ini yang kedua. X sama dengan 3, yaitu F3 sama dengan 3 pangkat 3 kurangi 6 kali 3 kuadrat ditambah 9 kali 3 kurangi 5 sama dengan min 5. Maka titik minimumnya adalah di titik 3, min 5. Kemudian pertanyaan yang C, F double aksen X sama dengan 0 untuk mencari titik belok. Maka 6X min 12 sama dengan 0 alias 6X sama dengan 12, maka X sama dengan 2. X sama dengan 2 merupakan titik belok. Kemudian kita uji. Jika X sama dengan 0, taruh di sini, maka F double aksen X sama dengan 6 kali 0 kurangi 12 sama dengan min 12 lebih kecil daripada 0 alias cekung ke bawah. Sedangkan untuk X sama dengan 4, kita coba di sini, maka F double aksen 4 sama dengan 6 kali 4 kurangi dengan 12 sama dengan 12. Lebih besar daripada 0, maka cekung ke atas. Jadi, interval cekung bawah adalah X lebih kecil daripada 2 dan interval cekung atas adalah X lebih besar daripada 2. Kemudian pertanyaan yang keempat, koordinat titik beloknya kita masukkan, ini X-nya adalah 2, berarti jika X sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2 pangkat 3 kurangi 6 kali 2 kuadrat ditambah dengan 9 kali 2 dikurangi dengan 5 sama dengan min 3. Berarti titik beloknya adalah 2, min 3. Selanjutnya contoh soal yang keempat. Diketahui fungsi polinomial fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah dengan bx kuadrat ditambah cx mempunyai titik belok min 2,6 dan gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx pada titik belok sama dengan min 7. Tentukanlah fungsi tersebut. Kita lihat jawabannya.
fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx kuadrat ditambah cx f aksen x sama dengan 3a x kuadrat ditambah 2bx tambah c. F double aksen x sama dengan 6ax ditambah dengan 2b. Syaratnya adalah untuk F double aksen X 1 sama dengan 0. Kita dapatkan 6A kali min 2 ditambah 2B sama dengan 0. 12A plus 2B sama dengan 0, maka 6A min B sama dengan 0. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian min 2,6 ini merupakan titik belok, maka F-nya min 2 sama dengan A kali min 2 pangkat 3 ditambah B kali min 2 kuadrat ditambah dengan C kali min 2, ini sama dengan 6. Minus 8A ditambah 4B min 2C sama dengan 6, alias 4A min 2B plus C sama dengan min 3. Ini adalah persamaan yang kedua. M sama dengan F aksen X 1, yaitu sama dengan 3A kalikan dengan X1 dikuadratkan ditambah 2B kalikan dengan X1 tambah dengan C, ini sama dengan min 7. Berarti 3A kalikan min 2 kuadrat ditambah 2B kali min 2 tambah dengan C sama dengan min 7. Kita dapatkan 12A min 4B plus 4C sama dengan min 7. Ini adalah persamaan yang ketiga. Dari persamaan 2 dan persamaan 3 kita peroleh 4A min 2B tambah C sama dengan min 3, 12A min 4B tambah C sama dengan min 7, kita eliminasi. Min 8A tambah 2B sama dengan 4, atau 4A min B sama dengan 2, kita dapatkan persamaan yang keempat. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 4, yaitu 6A min B sama dengan 0 dan 4A min B sama dengan 2, maka kita eliminasi didapat 2A min 2, 2A sama dengan min 2 atau A sama dengan min 1. Dari persamaan 4 kita dapat 4 kali min 1 min B sama dengan 2, alias min B sama dengan min 6, maka B-nya sama dengan 6. Untuk mencari C, kita ambil persamaan 2, 4 kali min 1, min 2 kali 6, tambah C sama dengan min 3, min 4 min 12 plus C sama dengan min 3, maka C sama dengan 13. Sehingga kita dapatkan Fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah dengan 6x pangkat 2 ditambah 13x. Demikian KPM pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.